Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga sekaligus channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita bertemu dengan narasumber istimewa kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau guru SMP Negeri 2 Karanganyar dan di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, ikuti kita. Apa yang akan kita bahas sekali ini? Kita akan membahas mengenai kesulitan-kesulitan untuk upload bagi para peserta piloting PPG. Bagaimana kadang upload nggak dikenal oleh sistem dan sulit masuk dan sebagainya. Ikuti penjelasan beliau. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video baru dari Mas Heri Teguh Wiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh Heri Wiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Yanto. Alhamdulillah. Mohon maaf saya Alhamdulillah. selalu terbalik-balik menyebut nama panjenengan Heri Teguh Wiono, selalu kadang-kadang terkecoh Teguh Heri Wiono. Oke, tapi orangnya sama. Oke. Ya gimana Mas? Persoalan yang dihadapi para peserta piloting PPG dalam jabatan ini? Kabarnya banyak yang gagal mengupload modul-modul atau mengupload karya-karya mereka yang seharusnya diupload. Gimana Mas? Jelaskan Mas. Betul sekali Prof. Ini adalah sebuah fenomena yang dihadapi oleh teman-teman kita yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan tertentu atau piloting PPG ini Prof. Jadi banyak teman-teman itu di sosial media, bahkan ada juga yang wapri, mengapa sih sudah capek-capek mengikuti alur dalam setiap kegiatan pembelajarannya, kemudian mengupload jurnalnya, tetapi kok tidak tervalidasi, Prof. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, Prof, sebenarnya itu juga teman-teman harus mencermati bahwa di dalam sistem upload jurnal PPG itu ada beberapa ketentuannya, Prof. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat di pusat informasi Kemdikbud terkait bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran untuk sertifikasi pendidik itu sudah ada, Prof. Jadi dalam menghindari supaya jurnal kita itu segera terbaca oleh sistem, maka kita dalam mengupload bagi teman-teman untuk memastikan jurnal pembelajarannya itu adalah berbasis pengolah kata, Prof. Ya, disarankan dalam hal ini adalah pakai Microsoft Word saja, Prof. Karena kalau kita bandingkan dengan jurnal pembelajaran yang juga berisi aksi nyata yang dilakukan pelatihan mandiri PML topik mandiri seperti guru yang mengerjakan biasa itu kan banyak contohnya itu berbasis Canva, Bro. Ya, dan teman-teman yang ikut guru penggerak juga membuat hasil nyata dalam jurnal pembelajarannya itu adalah berbasis Canva. Nah, disarankan bagi teman-teman yang mengikuti PPG piloted ini menguploadnya adalah berbasis kata, yaitu Microsoft Word. Dan juga tidak terlalu bertele-tele poinnya. Jadi ada minimalnya misalnya singkat padat ya sekitar 300 kata seperti itu, Prof. Dan kemudian hindari untuk yang berbau plagiasi seperti itu, Prof. Karena kalau kita lihat banyak teman-teman lihat di YouTube langsung di copy seperti itu. Kemudian kalau pakai Canva itu kan banyak animasi transisi sehingga banyak yang tidak terbaca oleh sistem. Ya, oke lah. Jadi saudara, para peserta piloting PPG dalam jabatan, perhatikan apa yang disampaikan tips-tips dari Mas Heri tadi. Saya kira pakai Canva ternyata mengalami kesulitan. Mungkin kesulitannya itu karena kegedean file, Mas. Dan mungkin HP-nya atau komputernya sudah kapasitasnya agak penuh. Kalau pakai HP apa bisa ini, Mas? Sebenarnya kalau membuat aplikasi dalam sistem menggunakannya untuk mengetikkannya di HP juga bisa, Prof, seperti itu. Hanya saja di sini dalam sistem yang terbaca, belajarnya mungkin dari sistem memvalidasi dan keterbacaan oleh validator atau kuratornya itu memang menghendaki berupa berbasis pengolah kata seperti itu. Karena tampilan-tampilannya
mungkin ya para peserta itu sukanya tampilannya yang eye-catching, banyak warna-warni seperti itu. Iya. Tapi ini malah menjebak, justru banyak yang kurang tervalidasi seperti itu, Bro. Ya, sangat karena kita itu bisa juga eh, tergoda pada ini, Mas, abuse teknologi. Jadi karena mentang-mentang kita bisa klik muncul apa-apa diklik. Jadi sehingga sistemnya itu mungkin terbebani terlalu berat untuk mengangkat gambar itu. Karena gambar itu kan resolusinya tinggi dan butuh ukuran file yang besar, Mas, gambar itu. Saya kira satu gambar itu kan bisa sampai misalkan saja 60 megabyte segala macam itu. Bisa nggak itu? Ya, sebabnya. Apa ada caranya mengkompres gambar-gambar supaya lebih ringan gitu? Nggak ada ya? Ada juga, Prof. Kalau untuk cara mengkompres itu banyak beberapa aplikasi yang disediakan oleh beberapa vendor. Tapi dalam ini untuk ukuran teman-teman yang membuat Canva itu kan sudah dibuat small atau kecil, Prof. Ya, Hmm. seperti itu. Tetapi sudah terupload, tapi keterbacaan sistemnya tidak seperti itu, Prof. Nah, Hmm. sarannya seperti tadi, dari Word itu kan kita save as-nya sebagai PDF. Nah, Oke. PDF-nya dari pengolah kata itu yang diminta sehingga sistem validasinya langsung connect seperti itu, Bro. Oh, tuh memang ini Mas, sistemnya memang sudah minta supaya Word bukan Canva misalnya saja. Sehingga sistemnya langsung mengenali. Ditentukan begitu atau memang ada ini ya, pilihan-pilihan sebetulnya. Gimana? Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, Bro, di Pusat Informasi Kemdikbud terkait PPG ini memang di https:// Pusat Informasi Kemdikbud itu dijelaskan untuk menghindarinya supaya dapat terbaca dengan sistem, memang disarankan dengan aplikasi pengolah kata seperti MS Word atau Google Doc, seperti itu. Nah, ini Hmm. banyak teman-teman yang ngikut yang kegiatan guru penggerak, Hmm. kemudian teman-teman yang ngaku tapi pembelajaran di PMM, contoh-contoh yang beredar itu berbasis Canva, Bro, seperti itu, Bro. Nah, Oh, sehingga teman-teman harus teliti ini, banyak yang ya. kurang bisa kurang memperhatikan, Hmm. walaupun jurnal yang dibentuk oleh sistem dari Canva itu terupload, banyak atau kurang terbaca seperti itu. Tapi ada beberapa catatan juga, Prof. Teman saya itu memakai Canva juga terbaca, ada, Prof. Ya, Tapi ya. itu hanya sedikit saja. Nah, itu Hmm. mungkin ada atau perlu kita underline garis bawah. Mungkin tampilannya lebih sederhana pakai kanvanya, Bro. Animasinya tidak ada, warna mungkin grafisnya tidak begitu banyak seperti itu. Tapi biar kita aman, karena validasinya dari Kemdikbud oleh sistem itu sebenarnya sekarang lebih cepat, Bro. Untuk teman-teman PPG itu 3 hari, Bro. Seperti Oh, itu. ya. Ya. Ya, dan ini teman-teman bagi yang belum lolos validasi bisa memperbaikinya, tinggal mengubah yang dari Canva tadi ke dalam bentuk pengolah kata seperti Hmm. Microsoft Word ataupun Google Doc, baru disimpan ke dalam PDF. Ya, Mas, Seperti itu, Bro. kalau sudah divalidasi, validasinya itu pernah memberi feedback nggak? Atau menolak, memberi feedback, misalnya menolak, oh nggak memenuhi syarat, ini eh, di bawah standar. Lalu ada yang memberi feedback, kamu kurang ini, kurang itu, tuh. Atau hanya validasinya itu yes or no, ditolak dan tidak. Apa yang terjadi, Mas? Ada, Bro. Nanti ada keterangan dari sistem kalau sudah tervalidasi atau tidak. Kalau sudah tervalidasi itu sudah ada seperti centang atau berwarna hijau seperti itu, Prof. Dan kalau memang belum, nanti masih proses menunggu validasi. Dan ini memang setelah divalidasi, Prof, ya. Karena nanti ada rentang pengerjaannya nanti tanggal 26 Agustus 2024 itu kan teman-teman harus mendaftar UKPPG atau uji kompetensi. Nah, Hmm. sebelum mendaftar itu, maka teman-teman harus segera yang kurang atau belum tervalidasi tadi untuk dapat mengedit atau mereview untuk memperbaiki dari jurnal yang belum tervalidasi. Seperti itu, Bro. Oke, baiklah Mas, saya kira
sudah banyak ini ya informasi. Supaya lolos validasi itu formatnya seperti apa kan gitu. Nah, silakan Mas Heri. Ya. Ya. Oke, Prof. Jadi supaya teman-teman nanti lolos dalam validasi jurnal ada beberapa tips. Yang pertama sebenarnya pentingnya mengerjakan jurnal dengan benar itu sebagai peserta harus memastikan bahwa jurnal itu memang buatan kita, Prof. Seperti itu. Dan sesuai dengan ketentuan tadi, ya, yaitu berbasis pengolah kata. Kemudian untuk validasi, kalau kita memang mengalami sendiri selama belajar mandiri di link yang sudah disediakan seperti itu, maka kita tinggal menuliskan poin-poinnya, ya. Usahakan untuk mengerjakan sendiri, jangan sampai temanya nanti lihat temannya atau lihat di internet membahas yang lain, tapi keluar dari tema yang sudah ditentukan. Kemudian diusahakan untuk memberikan bagaimana dalam jurnal itu ada refleksi dan dokumentasi. Kemudian untuk bagusnya, Prof, ini akan saya jelaskan bagaimana format penulisan jurnal itu dengan baik. Ini izin share screen, Prof. Ya, oke. Silakan Mas, sudah ada disediakan formatnya. Seperti ini, Prof, tampilannya. Jadi teman-teman tidak usah galau karena ini sudah disediakan oleh sistem. Bagaimana kita menyusunnya dari latar belakang. Jadi kalau latar belakang itu kita bisa menjelaskan kenapa kita memilih pendekatan yang dilakukan. Misalnya sesuai dengan tema apakah ide atau pembelajaran berdiferensiasi, kemudian konsepnya itu apa saja, kemudian rancangan pembelajarannya harus koheren dengan apa yang kita pelajari di latar belakang ataupun di topik yang kita ambil seperti itu. Kemudian juga kita sertakan refleksinya. Bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran ini dengan pendekatan ini dan implementasinya, kita refleksikan bagaimana apakah memang sudah sesuai ataupun kalau belum perbaikannya di bagian mana. Dan ini penulisannya juga harus singkat, Prof, tidak boleh terlalu banyak. Kemudian untuk umpan balik ini, Prof, ini kadang teman-teman yang keasikan meringkas, menjelaskan konsepnya, tapi tidak ada umpan balik, Prof. Dan umpan balik yang bagus itu harus ada dokumentasinya, Prof, seperti itu. Dokumentasi berupa foto atau feedback. Feedbacknya bisa dari siswa ataupun juga dari rekan sejawat. Seperti itu, Prof, gambaran singkatnya seperti itu. Ya, kalau refleksi itu Mas ya. Bisa ditulis misalkan dengan singkat, dengan pembelajaran ini siswa termotivasi, mau bertanya dan partisipasinya tinggi di dalam kelas. Seperti macam itu boleh nggak? Boleh saja, Prof, asal itu ada koherensi seperti itu. Misalnya nanti di refleksinya karena terkait pembelajaran diferensiasi, misalnya Prof, topiknya guru dalam melaksanakan ini masih sulit untuk mengelompokkan bagaimana anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Kan ada anak yang visual ataupun juga anak yang auditori. Padahal dituliskan walaupun masih kesulitan untuk mengelompokkannya berdasarkan bagaimana minat dan bakat dan seterusnya, guru bisa menjelaskannya itu bagaimana usahanya untuk menyikapi perbedaan dari diferensiasi yang ada. Nanti kalau tema selanjutnya, Prof, saya kasih contoh bagaimana jurnal pembelajaran yang diferensiasi. Nanti kita upload. Ini sementara kita bahas bagaimana sistematikanya, seperti itu, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Mas Heri. Mudah-mudahan bagi guru yang memberikan refleksi itu, kunci utama yang lebih penting itu adalah jujur, honest. Kalau nggak jujur di karang-karang itu namanya apa? Menipu proses yang sudah berlaku dan tidak baik. Baiklah, Mas Heri, terima kasih. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Kita bersama guru-guru yang peserta piloting PBG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof Yanto. Sami-sami, Mas.